Ketika kita mendeteksi struktur di kedalaman ruang angkasa yang seharusnya tidak ada di atas kertas, siapa yang salah? Alam semesta atau teori kita? Selama 2 tahun terakhir, teleskop James Webb telah menggunakan penglihatan inframerahnya untuk menjelajahi struktur terjauh dan tertua di kosmos. Teleskop ini telah berulang kali menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan alam semesta yang sebenarnya tidak terlalu menarik pada model kita, dan bahwa keberadaannya semata-mata menjerumuskan kosmologi yang mapan ke dalam kekacauan. Misalnya, para ahli masih belum dapat menjelaskan bagaimana hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, sudah ada galaksi sebesar dan semasif Bima Sakti kita saat ini. Namun, ini bukanlah satu-satunya misteri yang kini ditambahkan Webb ke peta bintang. Teleskop ini juga telah menunjukkan kepada kita perkembangan tak terduga yang dapat dihasilkan oleh dunia planet di alam semesta. Beberapa hal memang saling terkait. Siang dan malam, pasang surut, atau sebuah planet dan bintang induknya. Hal ini tidak mengherankan, karena semua dunia planet di sistem asal kita mengorbit matahari yang perkasa. Dan jika kita melihat melampaui cakrawala kosmik, kita menyadari bahwa eksoplanet dibedakan hanya oleh fakta bahwa mereka mengorbit bintang selain matahari. Namun, tahukah Anda bahwa ada juga planet di luar sana yang melanggar pola dasar ini dan malah melakukan perjalanan mereka melalui ruang angkasa tanpa bantuan bintang? Bintang-bintang penyendiri ini dikenal sebagai planet nakal. Dan di sini kita berurusan dengan benda-benda angkasa yang dikeluarkan dari sistem aslinya setelah pembentukannya, atau yang tidak pernah terikat secara gravitasi ke bintang sejak awal. Yang terakhir ini juga dikenal di kalangan spesialis sebagai katai subcoklat, dan kelahirannya tidak terjadi seperti biasa di cakram protoplanet, tetapi seperti halnya bintang atau katai coklat, melalui kontraksi awan gas bintang. Namun, pada hakikatnya planet penyendiri seperti itu relatif sulit dideteksi di hamparan ruang angkasa yang luas. Lagi pula, mereka tidak bersinar dalam cahaya tampak dan hampir tidak memantulkan cahaya bintang sama sekali. Namun, dengan bantuan teleskop inframerah, kita dapat mendeteksi planet nakal atau kandidatnya berdasarkan emisi panasnya sendiri. Faktanya, penyelidikan kita sebelumnya terhadap lingkungan galaksi kita telah menunjukkan kepada kita bahwa planet nakal sama sekali tidak jarang seperti yang kita duga. Kenyataannya, mereka berlimpah di galaksi asal kita. Secara khusus, para astronom sekarang memperkirakan bahwa ada hampir 2 kali lebih banyak planet nakal daripada bintang di Bima Sakti. Dengan kata lain, jika galaksi kita dihuni oleh sekitar 100 hingga 300 miliar bintang, galaksi ini juga memiliki sekitar 400 miliar planet yang mengambang bebas. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, ada satu wilayah tertentu yang dihuni oleh sejumlah besar planet nakal, yaitu Nebula Orion. Jaringan apa yang ditemukan di Nebula Orion? Dalam istilah astronomi, Nebula Orion praktis berada di depan pintu kita. Dan karena awan gas antar bintang yang sangat besar itu tidak hanya berjarak 1350 tahun cahaya dari kita, tetapi juga merupakan salah satu tempat pembibitan bintang paling aktif di lingkungan galaksi kita. Nebula ini telah menjadi objek penelitian yang populer dalam beberapa dekade terakhir. Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 2.800 bintang muda tidak aktif di dalam Nebula Orion, dan daerah sekitarnya juga dihiasi dengan benda-benda langit yang berkelap-kelip. Namun, untuk benar-benar menyinari cahaya baru pada apa yang sudah dikenal, teleskop James Webb mengarahkan kamera inframerah dekatnya, kamera jarak dekat, ke pembibitan bintang beberapa bulan yang lalu dan menangkap 2 mosaik sudut lebar Nebula Orion. Ini terdiri dari lebih dari 3.000 gambar individual, dan mereka telah mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan gambaran astronomi. Yaitu, percaya atau tidak, 40 planet yang terbang bebas dalam satu gerakan, yang, seperti yang telah disebutkan, muncul tanpa bintang induk. Meskipun planet-planet nakal telah ditemukan di Nebula Orion di masa lalu, perwakilan ini adalah benda-benda langit yang sangat masif, yang disebut objek biner bermassa Jupiter, atau singkatnya, JUMBO. Fakta bahwa penemuan ini disambut dengan sangat mengejutkan bagi para peneliti, terutama karena JUMBO sesuai dengan namanya, ad absurdum, karena sebenarnya tampak seolah-olah planet-planet penyendiri di Nebula Orion ini muncul berpasangan. Jadi, apa latar belakang konstelasi yang tak terduga ini?
Untungnya, para peneliti dapat mengungkap beberapa karakteristik dasar jumbo segera setelah gambar web diambil. Menurut teori ini, kita berhadapan dengan bintang-bintang yang sangat cepat, yang baru berusia 1 juta tahun, dan memiliki suhu permukaan sekitar 1000 derajat Celcius. Namun, bagaimana bintang-bintang raksasa itu berakhir dalam jumlah yang begitu besar dan berpasangan di nebula Orion? Mengapa bintang-bintang raksasa itu begitu misterius? Nah, kita hanya bisa berspekulasi tentang hal itu pada titik ini, dan hal yang sama berlaku untuk pertanyaan tentang apa sebenarnya bintang-bintang raksasa ini. Teori pertama didasarkan pada asumsi bahwa bintang-bintang raksasa itu lahir di wilayah nebula Orion, yang terlalu miskin materi untuk membentuk bintang-bintang nyata. Karena tidak ada cukup hidrogen yang tersedia di sini untuk pembentukan bintang-bintang dan penyalaan fusi nuklir, maka kita mungkin berhadapan dengan kolom bintang-bintang yang gagal. Namun, ada pula hipotesis bahwa jumbo awalnya tumbuh dengan cara normal, hingga menjadi raksasa gas seperti Jupiter, dan akhirnya benar-benar dikeluarkan dari sistem asal mereka oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui. Meskipun para ahli menekankan bahwa mereka menganggap teori pengeluaran sebagai yang paling mungkin, mereka juga mengakui bahwa mereka tidak tahu mengapa benda-benda langit dipisahkan dari bintang induknya secara berpasangan. Penjelasan yang jelas terdengar berbeda, tetapi mengingat konstelasi raksasa, apakah mungkin kita berurusan dengan hasil dari suatu peristiwa acak? Bagaimanapun, fakta bahwa benda-benda langit selalu muncul berpasangan, disertai dengan fakta bahwa semuanya memiliki struktur dan massa yang sebanding. Mengingat hal ini, beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa kita mungkin harus mengakui bahwa model kita untuk pembentukan dan evolusi planet mungkin sama sekali tidak lengkap. Dengan kata lain, struktur di nebula Orion dapat didasarkan pada mekanisme dasar yang saat ini sama sekali tidak kita ketahui. Siapa tahu? Mungkin struktur yang sesuai tidak hanya mewakili produsen bintang yang tekun, tetapi juga pabrik jumbo yang lengkap. Jika kerapatan hidrogen di sini selalu terdistribusi di wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga tidak akan pernah menghasilkan bintang sungguhan, tetapi selalu dua objek mirip planet gas yang terikat gravitasi satu sama lain, kita tidak akan lagi berbicara tentang kebetulan, tetapi lebih kepada pola yang tetap. Dan meskipun pendekatan ini mungkin tampak masuk akal, pendekatan ini masih menunggu konfirmasi resmi. Namun, yang kini telah dikonfirmasi secara resmi adalah temuan bahwa teleskop James Webb telah mendeteksi serangkaian objek yang membuat para ahli bingung. Bagaimana Webb mendorong kosmologi hingga batasnya? Seperti yang disebutkan di awal, ini termasuk terutama galaksi-galaksi mustahil yang sudah ada 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang, dan yang, meskipun demikian, sudah berisi hingga 100 miliar massa matahari dari bintang-bintang. Alasan mengapa struktur-struktur itu dikenal sebagai pemecah alam semesta adalah karena mereka sangat bertentangan dengan kosmologi saat ini. Menurut teori kami, tidak ada cukup materi normal pada tahap awal tersebut untuk membentuk begitu banyak bintang dalam waktu yang singkat. Dan seperti halnya dengan jumbo, muncul pertanyaan tentang seberapa lengkap pemahaman teoritis kita tentang evolusi kosmik dan seberapa banyak hal itu pada akhirnya cocok dengan proses-proses nyata di alam semesta. Yang tidak kalah membingungkan adalah lubang hitam raksasa yang diidentifikasi oleh teleskop James Webb di galaksi yang sama-sama sangat awal. Ini sudah ada 770 juta tahun setelah Big Bang, dan meskipun semua ini monster gravitasi dengan lebih dari 1 miliar massa matahari tertidur di pusatnya. Para ahli menganalisis mekanisme pemberian makan yang memungkinkan lubang hitam tumbuh dalam dimensi seperti itu sejak awal, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sebaliknya, latar belakang objek tersebut tampak sangat normal sehingga misteri kosmik akhirnya semakin dalam. Dengan kata lain, lubang hitam supermasif sudah sepenuhnya matang ketika kosmos baru berusia 5% dari usianya saat ini. Dan kita tidak memiliki penjelasan untuk pegas pertumbuhan yang membingungkan ini. Lalu ada juga masalah yang disebut ketegangan Hubble. Pada prinsipnya, konstanta Hubble menunjukkan laju perluasan alam semesta saat ini. Namun anehnya, penelitian sebelumnya telah mengungkap perbedaan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara penentuan konstanta Hubble, dengan memperhitungkan radiasi latar belakang kosmik,
Secara teoritis adalah 67 km per detik per megaparsec. Nilai aktual yang diukur ternyata jauh lebih tinggi. Jika kita memperhitungkan raksasa merah, supernova, atau jenis bintang khusus yang disebut Cepheid, kita tiba-tiba mendapatkan nilai 73 km per detik per megaparsec. Jadi, apakah ini kesalahan pengukuran sistematis di masa lalu? Sayangnya tidak, karena pengamatan teleskop James Webb sekali lagi telah mengonfirmasi ketegangan Hubble. Menurut para ahli, perluasan alam semesta yang lebih cepat dapat disebabkan oleh suatu proses atau gaya yang belum diperhitungkan dalam model standar kosmologi. Misalnya, bentuk energi gelap atau materi gelap yang eksotis. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.